Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Hari ini sudah memasuki minggu ketiga di jadwal perkuliahan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang istilah-istilah peternakan dan satuan ternak. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hubungan ternak dan sejarah ternak. Hari ini insya Allah kita akan lanjut tentang istilah dalam bidang peternakan. Seperti biasa, awal perkuliahan kita akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah dulu. Ada 2 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah merupakan tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti perkuliahan untuk setiap minggunya. Nah, untuk hari ini capaian pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan manfaat satuan ternak. Jadi nanti ada saya akan menjelaskan apa itu satuan ternak dan seperti apa manfaatnya. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan istilah-istilah dalam dunia peternakan. Jadi istilah dalam dunia peternakan itu sangat banyak sekali. Yang akan saya jelaskan ini hanya sebagian kecil, dan di akhir perkuliahan akan ada penugasan kepada kalian untuk mencari 50 istilah peternakan beserta dengan artinya. Nah, nanti assignmentnya di terakhir perkuliahan. Pertama kita akan mulai dengan satuan ternak. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan ternak? Nah, satuan ternak disebut juga dalam bahasa Inggrisnya animal unit, atau disingkat AU. Nah, kalau satuan ternak disingkat ST, kalau bahasa Inggrisnya animal unit, AU. Jadi kalau ada istilah nanti animal unit atau AU sama saja. Nah, satuan ternak atau animal unit merupakan satuan untuk ternak yang didasarkan atas konsumsi pakan. Nah, jadi ada hitungan yang digunakan untuk mengukur berapa konsumsi pakan untuk satu ekor ternak. Nah, untuk setiap satu ekor ternak, untuk setiap satu satuan unit atau AU, animal unit, itu diasumsikan atas dasar konsumsi seekor sapi perah dewasa non laktasi. Nah, sapi perah dewasa artinya sapi betina dewasa yang tidak laktasi. Tidak laktasi maksudnya belum memproduksi susu, artinya belum melahirkan. Dengan berat 325 kg atau seekor kuda dewasa. Nah, sama kuda dewasa yang non laktasi, berat 320 kg. Nah, itu satu satuan unit. Nah, jadi untuk menggambarkan satu satuan unit itu diasumsikan bahwa satu ST atau satu EU itu sama dengan berat konsumsi dari sapi perah dewasa non laktasi dengan bobot badan sebesar 325 kg atau satu ekor kuda dewasa. Nah, jadi satu ekor kuda dewasa sama dengan ST satuan ternak dengan sapi perah dewasa non laktasi. Nah, mula-mula ST itu digunakan untuk ternak ruminansia, hanya untuk ruminansia saja. Ternak ruminansia apa saja? Ternak ruminansia adalah ternak memamah biak. Memamah biak atau ternak yang memiliki rumen lebih dari satu atau lambung lebih dari satu. Disebut juga poligastrik. Contohnya itu sapi, kambing, kerbau, kuda, domba, kambing. Nah, itu ternak ruminansia. Nah, jadi umumnya satuan ternak itu hanya digunakan untuk jenis-jenis ternak ruminansia. Untuk gunanya untuk apa? Untuk mengetahui daya tampung suatu padang rumput dengan jumlah ternak dipelihara. Jadi
Untuk dalam beternak itu kita harus tahu satuan ternak untuk luasan area. Nah, jadi kita tidak bisa asal beternak saja. Misalnya kita memiliki lahan setengah hektar. Nah, dalam lahan setengah hektar itu kita harus hitung berapa satuan ternaknya. Nah, sehingga kita tahu berapa jumlah ternak yang dapat dipelihara dalam luasan setengah hektar. Nah, jangan sampai satuan ternaknya berlebih. Nah, ini gunanya satuan ternak. Kita lebih lanjut kita akan bahas. Nah, untuk sekarang bukan cuman ternak ruminansia saja. Ternak non ruminansia seperti babi, kuda juga ini kan non ruminansia kuda itu, unggas. Nah, itu dipakai juga menghitung satuan ternaknya. Nah, contohnya misalnya kita lihat di Indonesia konsumsi pakan seekor sapi betina dewasa adalah lebih kurang 35 kg. 35 kg. Dalam berat kering atau dalam berat kering 9,1 kg. Ini sama dengan 1 ST. Nah, jadi itu tadi kita dasarkan ST itu berdasarkan berat sapi betina dewasa non laktasi. Nah, misalkan di Indonesia sapi betina dewasa itu beratnya 35 kg. Ini kita asumsikan sebesar 1 ST. Maka jika anak sapi mengonsumsi pakan sebanyak 17,5 kg per hari, nah maka dapat diketahui bahwa satuan ternak anak sapi tersebut adalah 0,5 ST. Kenapa demikian? Karena konsumsinya setengah dari konsumsi sapi betina dewasa. Nah, maka untuk anak sapi satuan ternaknya adalah 0,5 ST. Nah, jadi nanti misalnya jika ada sapi jantan yang konsumsi pakannya ternyata 2 kali dari sapi betina, ya maka bisa diberikan nilai 2 ST. Tapi pada dasarnya tidak ada yang seperti itu. Makanya pada rataannya secara rata-rata konsumsi dari sapi dewasa biasanya itu lebih kurang 35 kg. Makanya biasa disetarakan dengan 1 ST. Nah, dan untuk ST sendiri karena hitungannya hampir sama, makanya sekarang sudah ada tabel daftar satuan ternak namanya untuk melihat berapa ST pada setiap jenis dan tipe ternak. Nah, ini sudah ada tabelnya untuk jenis ternak sapi. Dan seperti yang tadi dewasa ini dari yang hewan sapi betina dewasa non laktasi yang tidak beranak dan tidak menghasilkan susu. Nah, dengan umur lebih dari 2 tahun, satuan ternaknya itu 1,0 ST. Untuk yang sapi muda, ini sapi remaja ya, bukan anak, umurnya 1-2 tahun itu sudah sapi remaja. Nah, itu 0,5 ST. Jadi contohnya tadi yang di awal itu kemungkinan itu adalah sapi muda dengan jumlah konsumsi pakan setengah dari induknya, makanya satuannya 0,5 ST. Sedangkan anak sapi atau disebut juga calf anak sapi. Nah, anak sapi itu umur kurang dari 1 tahun, maka satuan ternaknya 0,5. Hal ini dikarenakan karena anak sapi konsumsi pakannya itu lebih rendah dari yang remaja dan yang induk, sehingga satuan ST-nya juga lebih rendah. Nah, hitungannya ya setengah dari sapi muda dan 1/4 dari sapi dewasa. Begitu pula dengan kerbau, kambing atau domba, babi, ayam dan itik. Nah, untuk ayam sendiri ini yang non ruminansia, babi non ruminansia, babi yang umur 1 tahun, nah satuan ternaknya 0,4 di bawah dari sapi karena ukuran lebih kecil, konsumsi pakan lebih sedikit, maka satuan ternaknya juga lebih kecil.
Ayam atau itik dewasa. Nah, kalau ayam itik hitungannya bukan per ekor tapi per 100 ekor. Karena kalau hitungan per ekor sangat kecil, maka tidak bisa dibuat satuan ternaknya. Nah, jadi dalam luasan kandang sekian, nah itu bisa dihitung berapa satuan ternaknya. Tentu saja dengan jumlah lebih kurang dengan jumlah 100 ekor. Umur 0,5 tahun, maka satuan ternaknya adalah 1 ST. Jadi dalam luasan kandang misalnya 1 hektar itu bisa dihitung berapa ribu ekor ayam bisa dipelihara dengan melihat satuan ternaknya. Jadi semakin muda, semakin kecil umurnya, semakin kecil ayamnya, semakin muda umurnya, maka satuan ternaknya juga semakin kecil. Nah, sekarang kita menuju ke kegunaan dari satuan ternak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama kegunaannya itu menghitung daya tampung padang. Nah, daya tampung padang. Jadi itu yang saya jelaskan tadi di awal bahwa satuan ternak ini bisa digunakan untuk menghitung area padang yang bisa digunakan untuk lahan pengembalaan. Nah, jika areanya misalnya 1,5 hektar, nah maka kita bisa menghitung seberapa jumlah ternak yang bisa dipelihara dalam luas padangan tersebut. Kemudian luas kandang, jadi bukan cuma padang pengembalaan, luas kandang juga bisa disesuaikan. Luas kandang bisa disesuaikan dengan melihat satuan ternaknya. Jika luas kandangnya 100, jika luas kandangnya 10 kali 10 meter ya satuan ternaknya yang maksimal 5 satuan ternak, 5 sampai 10 satuan ternak. Nah, jika berlebih dari itu maka kepadatan kandang atau polusi kandang sudah berlebih. Nah, maka satuan ternak bisa digunakan untuk menghitung luas kandangnya. Nah, menghitung hasil pupuk juga. Yang ketiga menghitung hasil pupuk. Ini satuan ternak bisa digunakan untuk menghitung hasil pupuk. Nah, jadi jika misalnya dalam satu satuan ternak hasil pupuknya 10 kg, nah, maka jika kita memiliki ternak sebanyak 10 satuan ternak, nah, maka kita bisa menghitung jumlah pupuk kandang yang bisa dihasilkan sekitar 50 kg. Tinggal dikali dengan satuan ternaknya. Nah, estimasi harga ternak juga dengan melihat satuan ternaknya, maka kita bisa melihat estimasi harga ternaknya. Biaya pengobatan, jadi semakin banyak ternak yang dipelihara, maka satuan ternaknya juga akan semakin tinggi, biaya pengobatan pun akan semakin tinggi. Tenaga kerja yang digunakan sama. Jadi nanti kita akan bisa melihat dengan sekian satuan ternak maka berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk satu tenaga kerja misalnya dibatasi sebanyak 30 sampai 50 satuan ternak, nah, maka jika kita memiliki 100 ekor ternak untuk sapi, 1 ekor ternak, maka 100 ekor ternak atau 100 ST, nah, maka kita bisa menggunakan 2 tenaga kerja. Nah, begitu pula selanjutnya kelipatan-kelipatannya. Nah, biaya breeding bisa diperhitungkan dan potensi daerah bisa diperhitungkan. Jadi dengan satuan ternak, dengan mengetahui berapa satuan ternak, nah, maka kita bisa memanage kegiatan peternakan yang kita lakukan. Baik itu dalam menghitung kapasitas tampung lahan untuk pakan, kemudian berapa estimasi biayanya, berapa biaya tenaga kerja, pengobatan. Begitu pula menghitung berapa keuntungan yang diperoleh baik dari produksinya maupun hasil sampingan yang bisa diperoleh termasuk yang tadi pupuk. Jadi sangat berguna dalam bagaimana kita mengetahui
berapa satuan ternak dalam tiap ekor ternak yang dipelihara. Nah, itu tadi satuan ternak. Sekarang kita lanjut ke istilah-istilah dalam bidang peternakan. Nah, istilah-istilah dalam bidang peternakan sendiri ini sebenarnya sangat banyak. Hampir ribuan lebih istilah. Belum lagi kalau misalnya masuk ke istilah dalam bahasa asing, nah ini lebih banyak lagi. Nah, yang akan saya jelaskan ini hanya sebagian kecil. Nanti ada penugasan untuk mencari istilah-istilah peternakan lain sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Pertama, istilah yang terkait istilah umum dulu, istilah umum. Nanti akan masuk ke istilah yang berkaitan dengan tipe-tipe ternaknya atau jenis ternaknya. Istilah umum yang pertama hewan. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan perbedaan hewan dengan ternak. Kalau hewan sendiri ya semua jenis binatang yang hidup, mau di darat, mau di air, di udara, semua jenis makhluk hidup. Nah, itu adalah hewan. Sedangkan hewan piara, hewan yang dipelihara untuk kesenangan atau hobis. Atau dalam bahasa Inggrisnya pets. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya pets. Berbeda dengan ternak. Kalau hewan piara ya pets, hewan kesenangan untuk hobi. Ya, bukan orientasinya bukan untuk memperoleh keuntungan. Hanya untuk kesenangan saja. Nah, berbeda dengan ternak. Nah, ternak memang orientasinya dipelihara, hewan yang dipelihara untuk diambil manfaat atau produksinya. Nah, untuk diambil produksi dagingnya, susunya, telurnya, nah, sehingga bisa memberikan income atau defisit bagi peternaknya. Nah, ini perbedaan antara hewan piara dan ternak. Hewan piara itu pets, animal. Sedangkan ternak hewan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Kemudian ada tipe. Nah, tipe itu adalah penggolongan hewan dalam satu bangsa yang dibedakan menurut kemampuan produksinya. Misalnya ada tipe petelur, tipe perah, tipe daging, tipe potong. Nah, dalam kita contohkan untuk ruminansia, untuk ternak sapi, nah itu ada dua tipe. Ada tipe pedaging dan ada tipe perah. Tipe sapi pedaging dan tipe perah. Kalau untuk yang begitu pula dengan untuk kambing ada seperti itu. Ada tiga kalau kambing, ada tipe pedaging, tipe perah, ada yang dwiguna. Dwiguna itu bisa untuk pedaging, bisa untuk perah. Untuk unggas sendiri, ayam misalnya ada yang tipe petelur dan ada yang tipe pedaging. Makanya biasa dikatakan ayam petelur dan ayam potong. Ayam potong itu adalah ayam tipe pedaging. Ada juga yang tipe dwiguna. Bisa untuk produksi ternak potong, bisa untuk produksi petelur. Itu berdasarkan tipenya. Kemudian lanjut, peternak ya, orang yang mata pencariannya sebagai pemelihara ternak untuk diambil manfaatnya. Nah, orang yang mata pencariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan. Nah, itu peternak. Jadi tidak semua orang peternak ya, kalau sudah memelihara hanya memelihara untuk kesenangan ya bukan peternak namanya, itu namanya penghobis. Yang peternakan ya pengusaha ternak. Kemudian ada yang namanya ovulasi. Nah, ini istilah reproduksi dalam peternakan, itu keluarnya ovum dari ovarium. Nah, nanti lebih lanjut akan dijelaskan di mata kuliah reproduksi. Kemudian ada dewasa kelamin. Itu mulai berfungsinya alat reproduksi jantan atau betina. Dewasa kelamin. Ada yang dewasa tubuh, ada dewasa kelamin. Kok dewasa tubuh ya umurnya sudah cukup namun belum bisa berproduksi atau bereproduksi. Nah, itu masih dewasa tubuh. Sedangkan dewasa kelamin ya, sudah cukup umur dan kelaminnya sudah matang, dalam artian sudah dapat berfungsi sebagai organ reproduksi untuk memproduksi telur yang nantinya akan menjadi keturunan dari ternaknya.
Yang kesembilan ada pakan. Pakan atau biasa juga disebut feed. Nah, jadi kalau ada istilah nanti kalian dengar istilah feed, nah itu sama saja pakan. Di peternakan dan perikanan sama istilahnya feed. Feed adalah bahan yang dapat dimakan dan menyediakan zat makanan atau zat gizi untuk ternak, zat nutrisi untuk ternak. Itu adalah pakan. Nah, jadi yang misalnya lagi pakan beda dengan pangan. Nah, kalau pangan itu digunakan khusus untuk manusia. Jangan tertukar antara pangan dan pakan. Kemudian ada feedstuff atau bahan pakan. Nah, berbeda antara bahan pakan dengan bahan pakan. Nah, feedstuff dengan feed. Kalau bahan pakan itu satu atau beberapa macam bahan baik yang diolah, setengah jadi atau bahan baku yang bertujuan dibuat menjadi pakan atau diberikan langsung kepada hewan penghasil pangan. Nah, jadi bahan pakan itu bisa berupa jagung yang akan diolah kemudian menjadi bahan baku dalam pembuatan konsentrat misalnya. Nah, itu adalah feedstuff. Atau bekatul, nah itu feedstuff. Tapi bisa juga langsung diberikan. Nah, itu adalah bahan pakan. Kalau sudah complete feed atau pakan yang jadi atau konsentrat, nah itu sudah masuk ke pakan. Nah, kalau rumput, nah itu masuk pakan karena tidak diolah lagi, tidak dicampur lagi, langsung diberikan. Sedangkan feedstuff itu misalnya jagung, dedak, kedelai, nah itu bisa semua dicampur menjadi pakan nantinya. Nah, ini bahan pakan. Jadi beda antara pakan dengan bahan pakan atau feedstuff. Ada juga imbuhan pakan. Nah, jadi tadi ada pakan, ada bahan pakan atau feedstuff, ada imbuhan pakan. Imbuhan pakan itu disebut juga feed additive, dari kata add, edit, ditambahkan, atau bahan tambahan pakan atau imbuhan pakan sama saja. Adalah semua bahan yang lazim dikonsumsi hewan sebagai pakan yang dengan sengaja ditambahkan. Nah, ditambahkan. Jadi bahan tambahan, bukan bahan pokoknya. Bukan bahan pokok sumber karbohidrat, protein, mineral, bukan, tapi bahan tambahannya. Jadi tidak termasuk jagung, sumber karbohidrat, dedak, sumber protein, dan lain-lain. Itu tidak termasuk. Feed itu cuma tambahan saja. Persentasenya tidak lebih dari 10% sampai 20% dalam pakan. Sengaja ditambahkan, memiliki nilai nutrisi, dapat mempengaruhi karakteristik pakan atau produk hewan. Nah, biasanya ini cuma tambahan saja untuk memberikan vitamin atau mineral. Nah, itu kebanyakan jenis vitamin atau mineral itu adalah feed additive karena hanya tambahan saja, bukan pakan utama. Nah, ada juga istilah ad libitum. Nah, ad libitum ini sering sekali digunakan. Nah, nanti kalian akan selalu dengar. Ad libitum adalah pemberian pakan atau minuman tanpa dibatasi. Nah, jadi diberikan terus-menerus, tidak dibatasi. Disediakan saja, terserah dia mau makan atau minum kapanpun. Itu namanya ad libitum. Kemudian untuk pakan, masih pakan, FCL, feed consumption ratio. Nah, feed consumption ratio itu adalah perbandingan jumlah pakan yang dihabiskan dengan kenaikan bobot badan pada waktu dan satuan berat yang sama. Jadi FCR kalau bahasa Indonesia FCR atau feed consumption ratio adalah perbandingan berapa pakan yang diberikan, berapa bobot badan yang bisa dihasilkan dari pakan yang diberikan. Nah, itu FCR. Nah, nanti dalam bidang perikanan ada juga peternakan dan perikanan. Jika berkaitan dengan budidaya, nah ini selalu dihitung. Nah, karena semakin sedikit jumlah pakan yang diberikan, kemudian semakin banyak kenaikan bobot badan dari ternak, maka keuntungannya akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya jika semakin banyak pakan yang diberikan, namun kenaikan bobot badannya rendah, maka akan rugi.
rugi dari segi biaya pembelian pakan. Makanya sangat penting dihitung FCR-nya. Nanti ada hitung FCR untuk proses ternak, budidaya. Nah, ini akan sangat nanti sering digunakan ini FCR. Ada untuk masih dalam ilmu reproduksi ada calving interval. Itu adalah jarak beranak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya. Jadi nah ini semakin pendek calving interval misalnya pada sapi. Nah ini istilah untuk sapi ini ya, untuk ruminansia lah. Maka semakin banyak anak yang akan dihasilkan. Jadi kalau calving intervalnya pendek, nah, maka jumlah keturunannya, jumlah anaknya itu akan semakin banyak. Jadi karena semakin sering melahirkan. Ini calving interval namanya. Jarak antara kelahiran yang pertama dengan kelahiran berikutnya. Kemudian ada yang namanya monogastrik. Nah, ini sebenarnya sama dengan istilah ruminansia dan non-ruminansia. Ada monogastrik dan poligastrik. Kalau untuk yang ruminansia dikatakan poligastrik. Poligastrik berasal dari istilah poli itu banyak, gastrik itu lambung. Jadi hewan berlambung banyak atau banyak perut, lambungnya banyak. Poligastrik merupakan hewan berperut ganda atau berperut kompleks. Jadi perutnya itu banyak. Kalau untuk ruminansia sendiri ada 4. Ada rumen. Nah yang utama sendiri adalah rumen. Ada rumen, omasum, abomasum. Ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Jadi ada 3 lambungnya. Nah, makanya dikatakan ruminansia karena ada rumennya. Ini hewan poligastrik. Contohnya adalah kerbau, sapi, kambing, domba, rusa, anoa, antelop, dan sejenisnya. Nah, itu semua masuk ke poligastrik. Sistem pencernaan disebut poligastrik sistem karena lambungnya lebih dari 1. Sedangkan hewan dengan lambung 1 atau monogastrik adalah hewan berperut tunggal. Jadi lambungnya cuma 1. Tidak ada lambung rumennya seperti ini. Seperti ruminansia. Hanya 1 bagian. Jadi pencernaannya terdiri dari mulut kemudian esofagus, saluran pencernaan, kemudian perut, masuk ke perut. Nah ini perutnya langsung 1 perut saja, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan rektum, langsung ke rektum keluar. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau ini tadi banyak lambungnya, dari mulut kemudian masuk ke rumen, retikulum, omasum, abomasum, nah, baru masuk ke usus halus, usus besar, dan rektum. Kalau untuk monogastrik sendiri langsung. Contoh hewannya seperti kuda, nah itu monogastrik. Jadi kuda itu tidak membawa biak, tidak seperti sapi. Kemudian babi termasuk monogastrik juga. Manusia juga termasuk monogastrik. Manusia itu termasuk monogastrik. Sistem pencernaan disebut simple monogastrik system. Sangat simple. 1 lambung. Ini terbalik antara monogastrik dan poligastrik. Kemudian istilah untuk pakan, masuk kita istilah pakan, hai. Nah, ada hai namanya. Hai itu rumput kering. Nah, nanti pertemuan ke-6 kalau tidak salah. Nah, ini akan dijelaskan kembali tentang pakan, jenis-jenis pakan. Hai itu rumput kering. Kemudian silase. Nah, silase itu rumput, bisa rumput segar, bisa rumput kering yang difermentasikan. Nah, jadi ini untuk stok pakan sebenarnya hai dan silase ini. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri kita masih menggunakan pastur namanya, pastura, pasture, artinya masih rumput segar. Kalau yang 2 ini sudah masuk rumput atau pakan yang diawetkan untuk pakan disimpan jika pakan utama tidak mencukupi. Nah, istilah
Dalam bidang reproduksi ada IB namanya, inseminasi buatan. Nah, sering sekali singkat IB atau apa namanya, artificial insemination. Bahasa Inggrisnya artificial insemination, inseminasi buatan IB. Itu suatu teknologi reproduksi di mana sperma atau semen jantan dikumpulkan kemudian disuntikkan, ada namanya stunting gun. Nah, itu disuntikkan menggunakan stunting gun ke dalam kelamin betina, dalam rahim betina menggunakan ini tadi stunting gun, alat suntik. Makanya disebut juga kawin suntik, karena digunakan alat seperti alat suntik yang untuk memasukkan semen atau sperma jantan ke dalam saluran reproduksi betina. Namanya kawin buatan atau inseminasi buatan. Kemudian ada dipping atau pencelupan, itu mencelupkan seluruh badan ternak ke dalam bak. Nah, jadi biasanya ternak dilewatkan ke dalam bak yang berisi obat. Obatnya misalnya antiseptik atau obat insektisida. Gunanya untuk membasmi parasit atau insek. Misalnya caplak, nah itu berguguran semua jika sudah di dipping, dimandi obat. Dipping namanya. Kemudian kita menuju ke istilah untuk sapi. Nah, ini banyak sekali sebenarnya istilahnya. Untuk sapi ini sebagian saja yang saya berikan, nanti kalian cari sendiri tambahannya. Yang pertama ada yang disebut dengan weaner. Weaner itu ternak muda yang di sapi. Di sapi itu adalah masih disusui, masih dipelihara oleh induknya. Nah, ini juga istilah sebenarnya di sapi. Bukan di sapi maksudnya sapi ya, bukan. Di sapi itu dipelihara, masih dipelihara, dijaga oleh induknya. Nah, jadi weaner ini adalah anak sapi atau ternak muda yang masih dipelihara oleh induknya. Ada beefalo. Beefalo itu suatu hasil silang. Nah, ini sebenarnya jenis sapi yang ada di Eropa. Dia adalah hasil hybrid atau persilangan dari bison, banteng dan Charolais. Charolais itu jenis sapi Eropa. Nah, ini dikawinkan antara bison, Charolais dan Hereford. Nah, ini jenis sapi Eropa. Mungkin minggu depan kayaknya kita akan bahas tentang jenis-jenis sapi ini. Nah, ini Charolais dan Hereford adalah jenis sapi Eropa. Dikawinkan dengan banteng. Nah, 3/8 banteng ini, 3/8 Charolais dan 1/4 dari Hereford. Maka dihasilkanlah ini beefalo. Hasil silangan ini populer namun mempunyai harapan yang baik untuk dikembangkan sebagai ternak daging. Makanya kalau di Eropa itu ada beberapa hewan ternak yang disilang-silangkan kemudian diseleksi untuk mencari bibit unggul. Nah, ini beefalo salah satunya. Nah, calf ini adalah anak sapi umur 6-9 bulan. Nah, untuk jantan sendiri, ini calf masuk weaner semua sebelum dia di sapi. Nah, kalau sudah lepas sapi ya bukan weaner lagi. Jadi calf ini masuk weaner, calf. Nah, itu ada sapi yang berumur 6-9 bulan. Untuk jantannya sendiri disebut bull calf. Nah, bull calf. Sedangkan yang betinanya heifer calf. Nah, jadi ternak jantan atau sapi jantan disebut juga bull. Kalau bahasa Indonesianya bull. Bull. Sedangkan yang betina disebut heifer. Nah, untuk yang anak ya tambah saja calf. Untuk anak jantan bull calf, kemudian yang betina heifer calf. Yang ada calf crop itu anak sapi yang dilahirkan oleh sekelompok sapi dalam suatu musim. Nah, itu calf crop itu kalau misalnya dikawin alamkan, kawin alam itu digembala di padang yang luas. Nah, itu bukan kawin suntik IB, tidak di IB. Nah, biasanya mereka beranak. Nah, anaknya itu yang dilahirkan itu dari sekelompok sapi
Nah, sapi betina yang gunting ini herd. Dalam satu musim dikatakan cull crop. Kemudian ada stek. Nah, stek ini sama sapi jantan tadi Kak, bull. Nah, kalau untuk sapi jantan yang dikastrasi, nah, pada umur tua ini namanya stek. Nah, jadi kalau sudah dikastrasi bukan bull lagi namanya, tapi berubah istilah menjadi stek. Nah, dan ini dikastrasi pada umur tua. Gunanya apa dikastrasi? Agar energi terfokus untuk pertumbuhan. Jadi tidak lagi tersalurkan untuk reproduksinya. Jadi fokus untuk pertumbuhan. Jadi kebanyakan sapi-sapi yang sapi potong untuk pedaging itu ini akan dikastrasi supaya cepat tumbuh. Nah, untuk yang umur tua ini stek, yang dikastrasi umur tua. Kalau yang dikastrasi umur 6-24 bulan, nah ini namanya steer atau stud. Ini kastrasi umur tua. Di stek, steer, nah itu berbeda. Kalau stek, sapi jantan yang dikastrasi pada umur tua lebih dari 24 bulan. Sedangkan pada umur dari 6 sampai 24 bulan itu namanya steer. Yang dikastrasi 6 sampai 24 bulan. Nah, ini tadi balok. Nah, bal itu sapi jantan, balok sapi jantan yang dikastrasi. Nah, kalau umur 2 tahun itu lebih namanya balok. Jadi kalau bal tadi bal sapi jantan, nah kalau dikastrasi umur 2 tahun ya berubah lagi namanya jadi balok. Nah, ini tadi bal sapi jantan dewasa yang tidak dikastrasi. Nah, jadi kalau tidak dikastrasi namanya bal. Kalau sudah dikastrasi umur 2 tahun atau lebih namanya balok. Kalau dikastrasi umur 6 sampai 20 tahun berubah nama menjadi steer. Nah, jika sudah tua kemudian dikastrasi, nah, namanya stek. Nah, ini satu sapi jantan semua, tapi istilahnya berbeda. Nah, untuk sapi betina, sapi betina dewasa belum pernah beranak. Nah, ini sapi betina dewasa perawan namanya maiden heifer. Nah, jadi masih perawan, maiden perawan, heifer yang betina. Jadi sapi betina yang perawan namanya maiden heifer. Nah, kalau untuk yang sudah melahirkan, kalau untuk sapi darah yang berumur lebih dari 1 tahun, kemudian sampai dia dikawinkan, nah, lebih dari 1 tahun sampai dikawinkan, nah, ini namanya sapi darah. Sapi darah disebut dengan istilah heifer. Nah, jadi tadi saya bilang, kalau sapi betina ya seluruh sapi betina yang sapi darah belum melahirkan dari 1 tahun sampai dikawinkan namanya heifer. Kalau untuk sapi darah yang masih belum beranak, nah maiden heifer. Nah, sedangkan yang sudah melahirkan, sapi betina kemudian sudah melahirkan, kan berubah lagi namanya cow. Nah, yang kita kenal istilahnya hanya cuma satu cow saja. Cow, sapi betina. Nah, padahal sebenarnya kalau dia anak sapi, calf namanya, calf heifer. Kalau dia betina masih kecil, calf. Kalau sudah remaja, belum melahirkan namanya maiden heifer. Dan jika sudah dewasa sampai melahirkan namanya heifer. Semuanya namanya heifer. Nah, kecuali kalau dia sudah melahirkan dan menghasilkan susu atau laktasi namanya, yang produksi susu, makanya dikatakan cow. Maka semua sapi yang ada pada peternakan yang menghasilkan susu yang biasanya dijadikan sampul pada kotak atau kaleng susu, nah itu cow semua namanya, karena semuanya memproduksi susu dan sudah beranak lebih dari 1 kali, cow semua namanya. Ini tadi istilah tentang sapi betina. Kemudian ada feedlot. Feedlot itu sistem penggemukan untuk sapi potong. Nah, berbeda dengan sapi perah. Nah, jadi sapi perah bukan feedlot. Nah, sering kita dengar feedlot. Nah, feedlot itu adalah penggemukan. Sistem feedlot sendiri biasanya langsung sapi dewasa. Beli sapi dewasa yang agak kurus, kemudian dimasukkan dalam sistem feedlot di peternakan, diberikan pakan secara rutin teratur selama 3 bulan sampai bobot badannya meningkat, kemudian dijual. Nah, itu sistem feedlot namanya. Bukan dipelihara dari kecil
sampai besar, tidak. Tapi beli beli sudah dewasa, dipelihara lebih kurang 3 bulan, kemudian dijual kembali. Nah, sistem feedlot, sistem penggemukan ternak potong. Nah, dagingnya sendiri ya dikatakan beef. Untuk daging sapi beef. Kalau daging domba, kambing beda lagi istilahnya. Lamb beda lagi istilahnya. Kalau ini beef, kalau untuk daging sapi. Nah, beef cattle, nah sapi potong. Jadi kalau sapi perah tadi, ya ini namanya cow. Nah, kalau sapi potong beda lagi namanya. Namanya adalah beef cattle atau sapi potong. Tidak boleh salah-salah. Beda-beda istilahnya. Nah, untuk sapi perah sendiri, dairy cattle. Dari yang kecil sampai yang besar, semuanya dairy cattle. Namun kalau sapi betina yang sudah melahirkan lebih dari 1 kali dan memproduksi susu, namanya cow. Tapi pada umumnya untuk sapi perah disebut dairy cattle. Kalau untuk sapi potong, beef cattle. Nah, cattle itu sapi. Yang kedua, kita masuk istilah untuk kuda. Ini ada beberapa istilah. Nah, kop. Nah, yang pertama kop. Nah, kop ini kayak gini nih. Kop kuda yang kakinya pendek. Kop pendek kakinya. Kemudian ada old, kuda jantan muda. Nah, jadi kalau masih muda, masih kecil namanya old. Nah, bukan horse. Nah, beda lagi tuh. Old namanya. Nah, untuk yang betina, ini jantan muda old, untuk betina muda filly. Nah, untuk anak kuda, ini kan kuda jantan muda, beda itu yang muda, ini muda. Kalau untuk anaknya, katakan foal. Gelding, kuda jantan yang dikastrasi. Nah, sedangkan yang sudah dikastrasi, ya semua yang sudah dikastrasi namanya gelding. Jadi kalau masih muda namanya old, yang jantan, yang betina filly. Nah, kalau anaknya semua anak kuda namanya foal. Sedangkan yang sudah dikastrasi, jantan yang dikastrasi adalah gelding. Nah, kalau keledai bukan kedelai ya, keledai. Keledai jantan jackass. Makanya ini selalu dilambangkan dengan bodoh itu, jackass, keledai. Ada yang Janet Jenny, ya ini keledai betina. Nah, kalau ini jantan tadi jackass. Kalau yang betina namanya Janet atau Jenny. Kalau yang namanya Jenny, ya ini keledai betina ini. Mare. Nah, mare ini kuda betina dewasa. Nah, jadi bukan horse ya. Kuda betina itu mare. Jadi nanti kalau misalnya membaca artikel, kemudian ada mare, nah itu kuda betina. Betina misalnya ada istilahnya mare, itu kuda betina dewasa. Kalau masih kecil ya namanya filly. Nah, kita masuk ke istilah kambing. Nah, ini juga kambing banyak sekali. Nah, kalau kita cuma 1 kambing, anak kambing, bapak kambing, mama kambing, sudah semua. Nah, kalau istilah dari peternakan sendiri tidak. Nah, goat itu kambing ya semua. Nah, kalau sudah bilang goat ya sudah semua kambing. Semua jenis kelamin dan semua jenis umur. Nah, namun jika sudah berbeda, dia kambing jantan dewasa, namanya ada buck. Kambing jantan biasanya buck. Kemudian yang betina dewasa namanya doe. Nah, jadi buck dan doe. Untuk anak kambing namanya semua jenis kelamin kid. Bukan kids. Nah, kalau kids anak kecil. Nah, kalau kambing sebenarnya pakai S. Tidak pakai S, kid. Nah, ini jarak kelahiran, jarak beranak kambing. Kalau yang sapi tadi calving interval atau calf interval sama. Kalau untuk kambing sendiri namanya kidding interval. Nah, kalau anak sapi kan calf, nah, kalau anak kambing kid. Nah, jadi kalau jarak antara beranak pada kambing ya namanya kidding interval. Kalau untuk sapi tadi calving interval. Itu perbedaannya di situ. Chiffon, nah ini ya, chiffon daging kambing. Kalau yang daging sapi tadi adalah beef.
Nah, kalau untuk daging kambing sendiri namanya chiffon. Jadi kalau dapat nanti misalnya saat keluar negeri ada tulisannya chiffon, nah itu daging kambing. Chiffon. Mohair, nah ini bulu kambing yang dapat dibuat pakaian. Nah ini biasanya dibuat karpet kasmir dan lain-lain. Ini mohair namanya, yang bulu kambingnya. Mohair. Nah ini chamois. Nah ini chamois biasanya ada orang bilang pakai chamois untuk lap mobil, kanebo, chamois. Nah ini sebenarnya dari kulit. Chamois ini kulit kambing yang disamak. Chamois. Karena kulit kambing itu daya resapnya sangat tinggi. Makanya biasanya digunakan untuk alat yang digunakan untuk lap chamois namanya. Nah itu jadi istilah chamois itu dari ini kulit kambing yang disamak. Disamak itu diolah, diawetkan, disamak. Nah tadi kambing, sekarang domba. Pertama sheep. Nah, sheep semua jenis domba. Segala jenis domba, semua umur dan jenis kelamin. Sheep. Nah, kalau untuk domba jantan namanya ram atau dewasa ram. Betina namanya ewe. Ewe. Nah, bukan ewe ya, ewe. Bacanya ewe. Domba betina dewasa. Kalau domba betina jantan namanya ram. Nah, kemudian anak domba namanya lamb. Nah, ini yang sering didengar ini lamb. Ternyata lamb itu anak domba, semua jenis kelamin. Lamb. Makanya kalau ada hewan yang dipotong lamb itu artinya itu masih umur muda, anak domba yang kemudian dipotong. Mutton. Nah, untuk dagingnya sendiri namanya mutton. Namanya mutton. Kalau yang daging kambing tadi namanya chiffon, sedangkan daging domba namanya mutton. Nah, daging sapi namanya beef. Beda semua. Ada mutton, ada chiffon, ada beef. Beef daging sapi, mutton daging domba, chiffon daging kambing. Nah, berbeda-beda itu. Nah, kalau kita semuanya sama daging. Docking. Nah, ini ada istilah pemotongan pada bagian ekor pada domba, karena kan bulu domba mau dipotong, biasanya selalu dipotong. Nah, ini pemotongan pada ekornya dikatakan docking. Nah, untuk jarak kelahirannya, kalau sapi calving interval, kalau kambing kiding interval, domba sendiri namanya lambing interval. Jarak beranak pada domba, lambing interval. Karena berasal dari nama anaknya ini lamb, anak domba. Namanya lambing interval. Nah, ini perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah betina yang bunting namanya lamb crop. Ada cow crop, ada kiding crop, ada lamb crop. Kalau untuk yang domba sendiri namanya lamb crop. Lanjut ada edging. Nah, edging ini istilah untuk domba wool. Itu membersihkan wool pada kaki belakang domba dari feses. Nah, ini karena bulunya tebal, panjang, maka fesesnya itu selalu melengket di kaki belakang. Makanya harus dilakukan edging. Nah, edging itu dibersihkan fesesnya dari membersihkan kakinya dari feses yang melengket pada bulu wool di bagian belakang kakinya. Edging. Ada taging. Nah, ini taging memotong wool yang ada sepanjang ekor. Biasanya kalau terlalu panjang, langsung biasanya dipotong. Nah, kita beralih ke istilah untuk ayam. Nah, untuk ayam sendiri ada yang namanya DOC. Nah, selalu kita dengar ini DOC, ayam DOC. Nah, DOC itu singkatan dari day old chick, ayam umur sehari. Nah, orang sebut anak ayam atau pitik, ada yang orang pitik atau kutuk yang masih berusia 1 sampai 14 hari, 0 sampai 2 minggu. Jadi old chick, jadi anak ayam yang masih kecil.
Kemudian ada starter. Nah, ada ayam starter namanya atau ayam darah. Ini ayam darah. Nah, ayam yang masih berusia 15 sampai 56 hari atau 3 sampai 8 minggu. Jadi kalau sudah 3 sampai 8 minggu namanya starter. Sudah masuk fase starter namanya. Dari DOC masuk ke fase starter. Ke darah. Kemudian masuk ke pullet. Nah, pullet ini sudah siap untuk bertelur. Sudah bertelur. Umur 5 sampai 6 bulan. 1 sampai 5 atau 6 bulan. Ini sudah pullet namanya. Jadi ayam-ayam yang sudah naik di kandang baterai siap bertelur namanya pullet. Ini tingkatannya dari DOC menjadi starter kemudian masuk ke pullet. Kalau untuk ayam potong sendiri berbeda istilahnya. DOC starter kemudian masuk ke layer. DOC starter kemudian masuk ke finisher. Nah, finisher itu finish siap untuk dipotong. Kalau untuk petelur sendiri pullet namanya. Berbeda. Kemudian yearling, anak ayam petelur umur kurang dari 1 tahun. Nah, ini ayam petelur juga, ini istilah ayam petelur ini 2, pullet dan yearling. Untuk umur kurang dari 1 tahun. Ada laying hen, nah ini ayam petelur. Umur lebih dari 1 tahun, laying hen. Ada cook carol, ayam pejantan. Nah, ini kalau cook itu, kalau ada istilahnya cook itu ayam semua ayam jenis ayam pejantan. Nah, untuk yang dewasa kelamin sampai umur 1 tahun sendiri disebut cook carol. Nah, cook semua ayam pejantan umur lebih dari 1 tahun. Nah, kalau baru 1 tahun naik cook carol, kalau sudah lebih dari 1 tahun dihilangkan carolnya menjadi cook. Henny, hen dari istilah hen. Ayam jantan yang bulunya menyerupai ayam betina. Oh, ini bencong-bencong ini ayamnya. Henny. Ayam jantan yang menyerupai ayam betina. Henny. Makanya hen sebenarnya ini ayam betina. Karena ayam jantan yang menyerupai ayam betina, bulu ayam betina, maka dikatakan henny. Kemudian dari rearing, kegiatan pembesaran jantan atau betina. Disebut istilahnya rearing. Yang ke-10 broiler. Nah, ini yang sering didengar, istilah broiler. Broiler adalah ayam yang dibudidayakan untuk produksi daging, ya khusus untuk daging memang. Umur sampai 8 minggu. 8 minggu itu sudah finisher. Itu tadi fase finisher untuk broiler. Finisher sudah dipanen, dipotong. Rooster, yang pedaging yang dipelihara lebih dari 2 bulan. Rooster. Kemudian ada capon, ayam jantan yang tes-tesnya diambil. Nah, ini capon ini ayam jantan yang dikastrasi. Capon namanya. Kemudian ada istilah HDA, hen day average. Average itu persentase perbandingan jumlah telur dengan populasi ayam dalam satu kelompok pada suatu waktu tertentu. Nah, jadi ini angka rataan produksi ayam per harinya. Nah, itu hen day average, rata-rata jumlah produksi telur dalam sehari dibandingkan dengan populasi ayam dalam satu kandang. Nah, ini sering juga dihitung untuk melihat persentase jumlah telur yang dihasilkan, persentase produksi dari suatu kandang. Nah, feed intake. Nah, feed intake itu jumlah pakan yang dihabiskan oleh ayam atau unggas pada periode waktu tertentu. Makanya semakin sedikit feed intake, kemudian produksinya tinggi atau bobot badannya tinggi atau jumlah produksi telurnya tinggi, maka FCR-nya akan semakin bagus. Nah, ini tadi FCR, feed compensation ratio, feed intake. Ya, tapi semakin banyak feed intake-nya, produksinya rendah, maka FCR-nya tidak bagus. Hubungannya dengan FCR tadi. Nah, kita beralih ke itik. Nah, bedanya dengan yang ayam tadi, kalau untuk itik sendiri namanya DOD. Nah, day old duck. Nah, kalau ayam kan DOC, DOC, day old chicken. Kalau ini day old duck. Duck itu itik. Itik umur 1 hari. Ada duckling untuk anak itik. Jadi anak itik namanya duckling, bukan duck semua. Kalau duck itu ya secara umum. Drake, itik jantan dewasa.
Draglet atau dragling, itik jantan muda, ya, sama dengan yang cook tadi, cooklet untuk ayam jantan muda. Kalau untuk duck itu draglet, itik jantan muda. Get wall, itik liar, ini get wall. Nah, untuk angsa dan kalkun ada giggle, sekelompok angsa. Jadi kalau ada angsa bergerombol, nah itu namanya giggle. Kalau gender, angsa jantan dewasa, gosling, anak angsa atau angsa muda. Ada green geese, angsa muda, masih muda, jadi katakan green. Umurnya 8-10 minggu. Weeder, angsa pembersih tanaman. Oh ini yang suka makan rumput-rumputan, ini weeder namanya, angsa weeder. Kemudian goose, nama umum semua jenis angsa, goose. Nah, yang ini yang kita kenal ini goose. Padahal kan sebenarnya masih banyak istilah untuk angsa yang lain. Kalau jamaknya geese. Jadi kalau banyak angsa, geese namanya. Nah, kita beralih ke babi. Nah, ini swine atau pig. Nah, jadi ada kemarin dikatakan swine flu, sama dengan flu babi, sama saja istilahnya. Jadi bukan pig saja, banyak istilahnya. Swine itu masuk babi juga. Swine atau pig, babi untuk semua umur dan jenis kelamin. Nah, untuk babi jantan dewasa namanya boar. Jadi kalau ada istilah boar, nah itu babi jantan dewasa. Kalau untuk yang betina sendiri sow, namanya sow. Jadi untuk jantannya boar, untuk betinanya sow. Anak babi, piglet. Ini kalau biasa lihat film itu, istilahnya jika masih kecil babinya, masih anak, yang namanya piglet. Bukan pig, tapi piglet. Untuk yang dikebiri, nah ini tadi tuh yang jantan itu boar dewasa. Nah, kalau misalnya sudah dikebiri maka akan berubah nama menjadi barrow. Jantan yang dikebiri. Untuk anak babi betina sampai beranak pertama kali namanya girl. Bukan girl. Untuk dagingnya sendiri namanya bacon atau pork. Kalau sapi beef. Kalau untuk sapi beef, untuk babi pork atau bacon. Kalau untuk kambing namanya chiffon. Kalau untuk domba namanya apa tadi itu? Mutton. Nah, ya, saya lupa mutton. Beef, bacon, mutton, chiffon. Ini istilah untuk daging semua itu. Chicken ya tetap chicken. Nah, ini mungkin itu yang bisa dijelaskan. Sebenarnya masih banyak istilah. Ini farrow, induk babi yang melahirkan anak, sudah melahirkan, farrow namanya. Nah, ini banyak sekali istilah tentang peternakan. Nah, yang saya jelaskan ini hanya sebagian kecil. Jadi memang perlu banyak vocabulary, kosakata untuk istilah-istilah peternakan. Sebenarnya ada kamusnya, ada kamus istilah peternakan. Jika mau melihat istilah-istilah peternakan, nah ini cukup tebal juga. Tidak mungkin juga saya jelaskan semua, maka nanti akan ada penugasan. Cara mengerjakan tugasnya juga saya sudah jelaskan dan saya sudah videokan. Silahkan dinonton videonya dan dikerjakan tugasnya. Mungkin cukup sekian untuk kuliah kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di e-learning Unsulbar, tentunya bukan di YouTube, di e-learning Unsulbar, atau bisa langsung di email saja, email saya, atau langsung di inbox di e-learning Unsulbar. Cukup sekian kuliah kita kali ini. Insya Allah kita berjumpa minggu depan di minggu keempat. Materinya kemungkinan kita akan bahas tentang ternak
potong atau ternak ruminansia. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.